Shalom, pendengar pemirsa channel YouTube ini. Saya berharap saudara dalam suasana sukacita, damai sejahtera, dan penuh dengan kebahagiaan. Dan sebelum memulai aktivitas pada hari ini, kita perlu untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini tertulis dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Pendeta Andar Ismail dalam bukunya Selamat Berteman pernah menceritakan sebuah kisah yang nyata tentang seorang yang bernama Robinson Crusoe. Ia terdampar di sebuah pulau pinggir pantai yang tidak berpenghuni kecuali kambing-kambing yang liar. Setelah 18 tahun berlalu, ternyata ia menemukan jejak-jejak orang lain di pulau tersebut. Pertanyaannya, kira-kira apakah ia berbahagiakah ketika melihat jejak tersebut? Anehnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ia justru membentengi diri. Dia justru membuat batas, bahkan curiga dan menutup diri. Kita mungkin tidak tahu mengapa Robinson Crusoe melakukan hal yang seperti itu. Atau mungkin ada pikiran yang lain. Kambing-kambing liar, apakah mempengaruhi pikiran dan perasaannya karena setelah 18 tahun itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkinkah seseorang bisa bertahan lama tanpa seorang teman? Apalagi sebagai makhluk sosial sejatinya adalah kita membutuhkan seseorang membantu, bercerita, dan lain-lainnya. Dan firman Tuhan saat ini mengatakan kita adalah sahabat. Tidak mengatakan kita adalah seorang diri di dunia ini. Dan di zaman saat ini yang penuh dengan kompetisi, ingin menyatakan kepada setiap orang bahwa masih ada sikap yang seperti dilakukan oleh Robinson. Memandang orang lain sebagai saingan yang harus ditaklukkan, bahkan disingkirkan dalam kehidupannya. Jika kita memaknai arti sahabat, sesungguhnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan sahabat itu adalah teman, kawan. Dan ada pernyataan dari Wikipedia mengatakan bahwa sahabat adalah orang yang memperlihatkan perilaku yang berbalasan dan reflektif. Artinya ada hubungan timbal balik di antara orang tersebut. Dan yang berikutnya adalah reflektif. Ada perenungan dari kisah perjumpaan tersebut. Namun pada saat ini kita ingin memaknai bahwa kita adalah sahabat Yesus. Dan Tuhan Yesus mendefinisikan arti sahabat sejati sebagai tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan ayat kita hari ini mengatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ternyata kisah persahabatan yang telah dijelaskan oleh Yesus itu bukan hanya dalam perjanjian baru. Kitab Amsal yang merupakan sumber hikmat juga dalam hidup umat manusia memahami apa yang dimaksud persahabatan yang sejati. Dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Itu tertulis dalam Amsal 17 ayat 17. Dan untuk mendapatkan seorang teman yang baik, tentu kita harus menjadi teman yang baik bagi orang lain. Tidak mungkin kita mendapatkan teman yang baik tanpa ada berbalasan.
dan kita memaknai persahabatan dalam dunia dan persahabatan sejati yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Berarti di dalamnya harus diteguhkan antara dunia dan secara iman. Semua dimulai dengan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Yesus mendekatkan diri kepada setiap orang supaya memiliki keterikatan, dan setiap orang menyaksikan apa yang telah dilakukannya. Itu dibuktikan ketika para murid tetap bersama. Yesus tidak seperti lagu yang mungkin syairnya pernah kita dengar. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Yesus datang, pergi, namun dia meninggalkan kisah kasih yang nyata dalam hidup umat manusia supaya kita memiliki keterikatan, melekat cintanya dalam hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, berarti kita adalah sahabat Yesus. Ia telah menjadi sahabat bagi semua orang. Lalu bagaimana dengan kita? Seorang sahabat justru harus menghadirkan damai sejahtera bagi sesamanya. Dan kata yang berikutnya adalah harus rela berkorban. Artinya, kita harus menunjukkan keselamatan juga pada orang-orang yang kita jumpai, apapun persoalannya. Tugas kita sebagai sahabat Yesus harus berkorban dan peka akan kehadirannya dalam dunia ini. Mari jadikanlah Yesus sahabat kita setiap saat dan patuhilah apa yang diperintahkannya. Yang menjadi pergumulan bagi kita saat ini, manusia sudah jauh dari nilai persahabatan. Maka wujudkanlah cinta kasihnya dalam sifat dan wajahnya dalam dunia ini. Karena kita adalah perantaranya dalam dunia, menunjukkan persahabatan, membangun kepedulian. Mari kita wujudkan pelayanan dan menunjukkan persahabatan yang kekal dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan firman yang baik bagi kami. Kami sadar Engkau telah memilih kami untuk menjadi sahabat dalam dunia. Dan kiranya dalam pikiran dan perasaan kami pun itu menunjukkan kepekaan dan kepedulian, bahkan rela berkorban seperti kehadiran-Mu dalam dunia ini. Ajarlah kami untuk mengerti dan memahami, agar semua yang kami lakukan itu bukan semata-mata menunjukkan balas budi, tapi atas dasar kasih yang tulus. Berkati seluruh aktivitas kami, pekerjaan dan proses belajar, agar semuanya itu hanya semata-mata menunjukkan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.